hasilnya bisa setara bahkan lebih dengan 1 atau 2 hektar kebun sawit. Sobat Tani dimanapun Anda berada, ini adalah konten edukasi. Konteksnya adalah pemanfaatan lahan sempit untuk penghasilan yang maksimal. Sama-sama kita tahu, tidak semua orang mampu membeli lahan yang luas. Tapi rata-rata semua orang mampu untuk memiliki sepetak tanah dengan ukuran sempit. Contoh 10 kali 20 meter atau 200 meter, 300, 400, 500 atau kita maksimalkan di ukuran 1000 meter. Nah, tentunya kalau kita bicara tentang komoditi tanaman, biar bagaimanapun juga lokasi tanah ini bisa kita produksikan itu dengan ditanami. Kecuali kita memiliki lahan di perkotaan, itu bisa kita gunakan bangunan dan segala macam. Jadi konten kali ini fokus kita adalah pemanfaatan lahan sempit untuk kita jadikan perkebunan produktif yang berpotensi untuk memberikan penghasilan yang maksimal. Kalau perlu, hasilnya bisa sepadan, setara dengan lahan kebun sawit 1 atau 2 hektar. Lalu pertanyaannya adalah, kira-kira tanaman apa yang bisa memberikan hasil bahkan bisa setara dengan 1 hektar kebun sawit? Sementara lahan kita paling luas hanya 1000 meter, 200, 300, 400, 500, bahkan sampai 1000 meter. Hanya lahan seluas itu. Kira-kira tanaman apa? Apakah tanaman pinang? Durian kah? Atau tanaman kelengkeng? Atau barangkali ada yang bisa mereferensikan kira-kira tanaman apa yang jika ditanam di lahan sempit dan hanya beberapa batang saja kita tanam, hasilnya bahkan bisa setara dengan kebun sawit 1 atau 2 hektar. Jadi kalau saran dari saya, rekomendasi dari saya adalah tanaman aren. Tanaman aren ini kita punya 10 batang saja tanaman aren. Kalau kita rawat dengan baik, kita kelola dengan baik, kita pelajari, kita produksi, pemasaran, insya Allah penghasilannya, kita katakan 6 batang aren saja. Kalau ini berhasil panen semuanya, hasilnya bisa setara bahkan lebih dengan 1 atau 2 hektar kebun sawit. Kok bisa? Kita kupas. Kita duduk di sini sambil melihat keindahan alam di sekitar. Jadi begini, sobat petani, tanaman aren itu bisa memproduksi nira. Nah, sebelumnya saya sampaikan produksi yang kita incar dari penghasilan untuk tanaman aren ini, kita ambil niranya. Bukan kolang-kaling kita jadikan nilai bonus. Nira ini dalam 1 batang itu bisa memproduksi nira sekitar 10, 20, bahkan bisa sampai 30 liter, bahkan bisa lebih daripada itu. Tapi kita katakan kita buat 10 liter saja produksi nira. Nah, harga jual nira 1 liter berapa? Untuk saat ini bisa cek di manapun saja, cari tahu sumbernya. Harga nira per liter di wilayah Riau saja khususnya, tidak usah melebar ke wilayah manapun. 1 liter nira harganya 10.000. Nah, kalau 10.000 kali 10 liter per batang berarti sudah 100.000. 100.000 untuk 1 batang. Bayangkan seandainya kita punya 6 batang aren saja, itu nilainya sudah 600.000 per hari. 6 batang aren produksi 10 liter nira, harga jualnya 10.000 per liter. Jadi dalam 1 batang 100.000. Kalau kita dalam lahan sempit kita tanam ada 6 batang aren dan itu sudah panen semuanya, otomatis berapa? 600.000 per hari. Per hari 600.000. Nah, per bulan silakan hitungkan sendiri. Oke, selanjutnya
Kok terlalu mudah sekali? Betul, terlalu mudah kalau kita cuman ngomong saja. Tapi apapun itu, usaha apapun itu, berpenghasilan apapun itu, tentunya kita harus pelajari itu bagaimana supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kita flashback ke tahun yang lalu ketika Pulau Sumatera baru dibuka nih, kita katakan, ketika orang transmigrasi ke Riau saja. Ketika itu tidak ada yang kenal dengan namanya tanaman sawit, tidak ada yang kenal dengan tanaman sawit. Karena itu ketika pemerintah memprogramkan masyarakat untuk tanam sawit, ternyata banyak yang mental dan mereka banyak yang menolak. Alasannya apa? Bagaimana nanti cara perawatannya, bagaimana ini, bagaimana itu, menjualnya kemana? Nah, jadi pertanyaan itu tidak terjawab oleh mereka, dan pemerintah juga tidak bisa langsung memberikan solusi. Karena apa? Ketika itu pabrik belum ada, toke sawit belum ada. Tentu mereka hanya memberikan bayangan, memberikan edukasi saja kepada masyarakat. Hanya itu saja, sebatas itu. Tapi yang terjadi, separuh masyarakat transmigrasi itu pulang ke kampungnya masing-masing. Dan mereka yang bertahan sampai saat ini, ya seperti yang Sobat Tani lihat, bisa Sobat Tani perhatikan di sekitar kita. Para orang-orang trans itu yang bertahan di lokasi transnya sekarang alhamdulillah makmur dan sejahtera. Nah, kita kembali lagi ke konteks awal tentang tanaman aren. Mungkin rata-rata kita semua tahu bahwa tanaman aren itu adalah tanaman aren itu penghasil kolang-kaling, dan sebatas itu pengetahuan masyarakat tentang tanaman aren. Dari semua pemaparan yang telah saya sampaikan tadi, saya ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa ada loh sebuah komoditi tanaman dari perkebunan yang jika kita tanam, kita rawat dengan baik, bisa memberikan hasil yang spektakuler, memberikan hasil yang sangat banyak. Hanya dengan beberapa batang saja kita tanam, kalau kita rawat dengan baik, kita produksi, kita pasarkan, insya Allah bisa memberikan hasil bahkan bisa setara dengan 1 atau 2 hektar kebun sawit. Dan rata-rata kendala di masyarakat adalah mereka tidak bisa mengelolanya. Mereka tanam, mereka rawat, rata-rata masyarakat bisa, tapi mereka tidak bisa memanen, memproduksi, bahkan menghasilkan hasil. Dari sini saya menyampaikan bahwa di Riau, khususnya di Pekanbaru dan sekitarnya, ada sebuah perusahaan yang fokusnya adalah memberdayakan tanaman aren. Tanaman aren ini diberdayakan oleh perusahaan ini, dan perusahaan memberdayakan masyarakat sekitar juga, para petani aren, untuk berkolaborasi dengan perusahaan ini dalam memenuhi kebutuhan pasar ekspor untuk gula semut di luar negeri. Karena itu, melalui konten ini, saya mengajak masyarakat untuk mulai membuka wawasan, membuka pikiran kita, mari berkembang demi untuk mempersiapkan kesejahteraan kita melalui komoditi tanaman.